Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mela Vlog. Teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik dan dimudahkan atas segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini seperti biasa ya, kalau listriknya sudah merah seperti ini pasti ini hari Minggu, hari libur ya teman-teman. Karena kalau di hari biasa jam kerja itu boro-boro mau pakai lipstik, mau hembodian aja itu nggak boleh. Karena itu adalah kesepakatan bersama antara aku dan majikan. Itu adalah permintaan majikan yang dimana permintaannya itu aku sepakati teman-teman. Jadi kalau mau libur baru pakai hair body, baru pakai minyak wangi, baru dandan. Itu pun di luar rumah majikan ya dandannya ya. Kalau sudah pulang ke rumah majikan pun semuanya aku hapus teman-teman. Karena apa? Karena majikan aku juga masih muda, seumuran sama aku. Aku nggak mau nanti terjadi kesalahpahaman ya teman-teman. Nah jadi ngomong-ngomong soal libur, ini aku ada di bawah gedung apartemen tetangga. Lah kok di bawah gedung apartemen tetangga? Iya teman-teman, karena aku nggak berani duduk di bawah atau di sekitaran area gedung apartemen rumah majikan aku. Takutnya pas aku lagi santai-santai, lagi duduk, lagi makan, tiba-tiba ketemu sama majikan aku kan, dia biasanya keluar beli apa gitu teman-teman. Jadi ini aku duduk di bawah gedung apartemen sebelah ya teman-teman. Jadi emang di sini juga tempatnya nyaman, dingin, banyak angin, sejuk, bikin ngantuk teman-teman. Nah sebelum tadi aku datang ke sini, lebih dulu aku ke Meipu buat cari makanan yang bisa aku makan sampai nanti malam teman-teman. Nah ngomong-ngomong soal makanan, jadi ini yang mau aku bahas adalah masalah budget liburan cukup dengan $50 aja, dimana ini tuh lagi viral, lagi jadi bahan perbincangan ya antara TKW sesama TKW yang ada di Hong Kong. Jadi ini beritanya sudah ada di Facebook, sudah ada di TikTok, sudah ada di YouTube ya, bukan berita sih, tapi ya memang biasa lah ya, banyak yang nge-share, banyak yang komen-komen, terus juga banyak yang ngebales dengan video-video juga gitu teman-teman. Nah jadi kira-kira buat teman-teman sendiri nih ya, khususnya yang ada di Hong Kong, yang biasa hari Minggu libur, tanggal merah libur, kalian sendiri itu gimana? Berapa sih budget yang kalian keluarkan selama libur untuk satu hari ya? Itu pun hanya untuk jatah liburan hari itu ya, bukan untuk membeli keperluan pribadi. Tulis di kolom komentar. Nah teman-teman, jadi aku juga udah nyimak videonya. Jadi video itu tuh sempat seliweran, cuman aku tuh nggak seberapa ngeh gitu ya teman-teman. Baru beberapa hari kemarin kok kayaknya kok rame, jadi bahan perbincangan. Jadi banyak juga yang bikin PT yang minta tolong tutorialnya gimana caranya liburan bisa cukup habis dengan $50 aja. Terus aku juga kayak penasaran gitu ya, ini kenapa sih, rame apa sih gitu ya. Ternyata si mbak yang bikin tutorial video liburan dengan cukup uang $50 aja itu ya agak cukup lumayan bikin heboh ya teman-teman. Karena aku sendiri pun menyadari ya, dengan uang segitu aku merasa tidak cukup apa-apa teman-teman. Bahkan hanya untuk ongkos saja ya, kalau lagi pengen main kemana-kemana itu nggak cukup teman-teman. Meskipun kita naik kereta gitu ya, apalagi kayak aku untuk ke MTR itu harus naik bus dulu, itu kan otomatis kan mengeluarkan uang juga ya teman-teman. Apalagi ditambah harus beli makanan, beli ini, beli itu, amat sangat tidak cukup teman-teman. Tapi si mbaknya ini hebat loh, dia liburannya nggak kemana-mana, cukup di sekitaran rumah apartemen majikan atau di sekitaran area taman di bawah rumah majikan, dimana ya memang nggak perlu mengeluarkan budget ongkos. Itu yang pertama. Yang kedua, si mbaknya ini juga menyiapkan bekal dari rumah majikan seperti nasi dan lauknya, terus juga air minum, juga mungkin ada makanan yang masih bisa dimakan, yang layak makan dari majikannya bisa dibawa gitu kan ya, buat tambah-tambah cemilan ya teman-teman. Terus juga apa ya, dia juga nggak suka rame-rame gitu ya, nggak suka kemana-mana lah, pokoknya intinya camping sendiri gitu teman-teman. Jadi uang $50 itu ya dipakai untuk beli buah atau beli cemilan atau beli minuman sebagai pelengkap aja gitu teman-teman. Nah beda sama aku ya teman-teman, bukan untuk maksud membedakan, cuman ini sih aku sendiri pribadi ya, khususnya yang aku bahas adalah pengeluaran aku hari ini. Jadi ongkos aku aja ke Meipu itu berangkatnya $7, pulangnya $9. Itu untuk ongkosnya ya teman-teman. Terus tadi aku beli gorengan dan juga kue-kue itu satunya itu harganya $4. Aku beli 5 macam, jadi udah $20 teman-teman.
Nah terus aku juga beli nasi uduk harganya $20, udah $40. Terus aku beli nasi ayam bakar itu harganya $30. Itu nanti aku makan agak-agak sorean karena tadi aku sudah makan nasi uduk udah kenyang ya teman-teman. Aku juga tadi makan pisang goreng satu, kuahnya juga masih ada 4 teman-teman. $70 ya. Terus aku beli kerupuk itu kalau nggak salah berapa ya, $18 apa ya, pokoknya anggap $20 lah ya teman-teman. Jadi udah $90. Terus tambah lagi air minum ya teman-teman, air minum ini $4 aku beli. Terus juga tadi aku beli teh, terus juga aku beli mie. Jadi kurang lebih $130 atau $140 lah tadi aku menghabiskan uangnya teman-teman. Itu untuk makanan aku sendiri aja. Beda kalau misalnya pas aku lagi libur pengen jalan-jalan kemana bareng teman-teman, itu ongkosnya sudah $50 sendiri ya, bahkan lebih kalau emang lokasinya jauh teman-teman. Terus juga aku belanja makanan itu bukan belanja untuk diriku sendiri. Karena apa? Karena kita kumpul bareng teman-teman, jadi harus ada sesuatu yang kita bawa juga yang bisa kita makan bareng-bareng gitu ya teman-teman. Entah aku beli buah, entah aku beli apa, pokoknya ada sesuatu yang lain yang aku beli yang bisa kita makan sama-sama. Terus apa ya, belum lagi kalau misalnya agak-agak sorean ada yang jualan tahu gejrot lewat, ada yang jualan es campur lewat, alpukat lewat, tukang bakso lewat, pasti beli lagi gitu ya teman-teman. Jadi memang kalau diturutin ya, nurutin hawa nafsu gitu ya, kalau pas liburan, apalagi kita dari Senin sampai Sabtu itu kan kumpul sama majikan, makan makanan yang disediakan oleh majikan, dimana bumbunya hanya jahe dan garam ya teman-teman. Jadi kalau hari Minggu itu suka kalap soal makanan teman-teman. Jadi menu apa gitu kayaknya pengen dicobain gitu ya. Ya itu kalau kita nggak bisa memanage keuangan untuk makannya aja itu bisa sampai 150-an, 200-an itu bisa habis ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang penggemar makanan-makanan ala-ala orang sini ya teman-teman, di restoran gitu ya. Jangankan di restoran orang sini ya, restoran orang Indonesia aja itu harga nasi goreng, harga bakso itu 2 kali lipat dari harga normal di toko Indonesia. Jadi apa ya, tentang kesederhanaan, tentang budget itu tergantung sama diri kita sendiri ya teman-teman. Mungkin si mbaknya itu ya memang suka dengan yang seperti itu, kesederhanaan, mungkin seperti itu aja sudah cukup gitu ya. Ada yang dimana suka jajan, ada yang dimana apa ya, nggak mau ribet-ribet buat bekal. Ada juga yang memang bos majikannya itu bebas masak, jadi dia di rumah masak, terus bisa bawa bekal keluar, jadi di luar juga dia nggak perlu beli makan lagi. Seperti temanku kemarin bawa nasi 1 magicom, bawa sambal ikan, bawa sambal tempe, bawa rebusan joysam. Jadi memang tergantung, pokoknya semuanya itu tergantung sama majikan kita, dan juga tergantung sama diriku sendiri. Kalau misalnya aku punya bos bebas masak juga, ya mut-mutan sih teman-teman. Kalau lagi pengen masak ya masak, tapi kalau nggak mau ribet ya beli aja gitu ya teman-teman. Jadi jangan apa ya, jangan membanding-bandingkan, terus jangan dibully mbaknya. Jadi mungkin memang mbaknya memang sudah terbiasa dengan kesederhanaan, dia nggak mau neko-neko masalah soal makanan, dia juga nggak suka pergi kemana-mana. Ya sudah gitu kan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya buat kita nih yang agak boros soal makanan, soal jajan, kalau bisa dicontoh mbaknya itu ya kenapa nggak kita contoh, walaupun kita nggak bisa seperti dia mengeluarkan budget $50, setidaknya kita kurangi sedikit gitu ya, kita contoh apa ya, kita contoh kehematannya gitu ya teman-teman. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, jadi diri kita sendiri aja gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku mbaknya itu udah oke banget sih ya, maksudnya lumayan loh teman-teman, $50 seminggu kali 4 cuman keluar duit $200 untuk 1 bulan liburan ya teman-teman. Nah terus kalau untuk keperluan pribadi sendiri itu mungkin beda lagi hitungannya, cuman ini kan yang dibahas hanya masalah liburan dengan budget $50 teman-teman. Ya jadi seperti itulah ya teman-teman. Kalau teman-teman sendiri gimana, dengan uang $50 cukup apa? Terus juga teman-teman sendiri juga kalau liburan itu habisnya berapa teman-teman? Apalagi buat teman-teman yang suka ngebolang, yang suka cari tempat-tempat yang bagus buat konten-konten, buat teman-teman yang suka cari-cari lokasi tempat yang baru gitu kan, yang lagi viral. Biasanya kan ada ya tuh di grup apa
apa ya namanya ya, tempat liburan yang ada di Hongkong gitu ya. Pasti kalau yang bagus-bagus langsung OTW gitu kan. Untuk OTW-nya aja butuh budget teman-teman. Terus lagi kita juga ke sana harus membawa bekal karena kadang tempat-tempat seperti itu tuh jauh dari toko Indonesia, jauh dari tempat-tempat yang menjual makanan Indonesia teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena memang aku tuh pecinta makanan Indonesia. Jadi kalau libur itu yang aku cari itu emang menu-menu Indonesia. Kalau untuk cari menu-menu di sini banyak teman-teman, tidak perlu jauh-jauh gitu kan ya. Ya jadi seperti itulah ya teman-teman, pokoknya mau bayar berapapun, nikmati apa yang kita beli, nikmati apa yang kita makan, akan masuk ke dalam tubuh kita yang akan menjadi sumber tenaga kita untuk nanti besoknya kita bekerja lagi selama 6 hari ke depan biar kita tambah semangat teman-teman. Ya udah kalau gitu apa ya, pokoknya sehat selalu buat kita semuanya. Yang penting kita happy, yang penting kita bahagia, nggak usah terlalu memojokkan, juga tidak usah terlalu gimana-gimana. Menjadi diri kita sendiri aja teman-teman. Sekali lagi yang bisa dicontoh, yang baik-baik kita ambil, kita contoh. Tapi kalau memang kita nggak mampu menjadi orang lain, jadi diri kita sendiri aja teman-teman. Oke kalau gitu segini dulu videonya. Ini aku mau pindah tempat karena di sini nggak bisa rebahan teman-teman. Ini kursinya terhalang oleh besi yang ada di tengah teman-teman. Aku mau cari kursi yang di tengahnya ini nggak ada besinya, jadi aku bisa rebahan, bisa selonjoran teman-teman. Yaudah kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videonya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada salah-salah informasi, mohon maaf kalau ada apa ya, cara penyampaian aku yang kurang baik, kurang bagus. Pokoknya harap dimaklumi ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk dibantu follow channel YouTube aku yang baru, dan juga di like, dan juga tinggalkan komentar ya teman-teman, masukannya. Terima kasih buat teman-teman, sehat selalu buat kita semuanya dimanapun berada. Semoga dilancarkan, dimudahkan atas segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Bye bye, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.